Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Katrunada. Saya kuliah di Universitas Islam Riau jurusan Psikologi. NPM 208110189. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Pak Ahmad Hidayat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan umum. Apa itu gangguan kecemasan umum? Yaitu kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang sejumlah peristiwa atau kegiatan. Penanganan gangguan kecemasan umum ada dua. Yang pertama, Cognitive Behavior Therapy atau biasa disebut dengan CBT. Ini sering digunakan pada penderita gangguan kecemasan umum di usia dewasa, namun belum efektif untuk diterapkan pada anak-anak. Yang kedua, Acceptance and Commitment Therapy atau biasa disebut dengan ACT. Terapi ini menyasar pada fleksibilitas psikologi seseorang dan berfokus pada konteks verbal dan sosial. Terapi ini diterapkan pada penderita usia dewasa, anak-anak, dan lansia. Ciri gangguan kecemasan umum itu ada 5. Yang pertama, gelisah. Kedua, khawatir dan cemas berlebihan. Ketiga, sulit berkonsentrasi. Keempat, menderita secara fisik dan batin. Dan yang terakhir itu tidak disebabkan oleh obat-obatan atau kondisi medis lain. Kasus gangguan kecemasan umum. MG adalah wanita berusia 21 tahun. Ia seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Solo. Omongannya sering terbata-bata, tangan gemetaran, jantung berdetak kencang hingga ingin pingsan ketika berbicara di depan umum, terutama ketika bertemu dengan dosen pembimbing. MG selalu khawatir dan takut ketika bertemu dengan dosen pembimbingnya. Hal yang muncul di pikirannya adalah laporan yang dibuat tidak akan diterima, disuruh mengulang, dan akan dimarahi. Perasaan khawatir dan cemas selalu menyelimuti MG. Perasaan tersebut sering terjadi pada beberapa situasi, bukan hanya sebatas permasalahan perkuliahan saja, namun hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab gangguan kecemasan. Yang pertama, faktor keturunan. Orang tua dengan gangguan serupa dapat menjadi faktor penyebab keturunan memiliki gangguan tersebut. Yang kedua, perlakuan kekerasan di masa lalu. Perlakuan kekerasan di masa lalu ini kecil dapat memicu gangguan kecemasan umum. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, wujudkan jiwa sosialmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pembahasan yang kedua yaitu kekerasan dan agresi perilaku abnormal pada anak dan remaja. Kekerasan dan agresi itu perilaku yang secara sengaja ditunjukkan untuk menyakiti dan dapat menyebabkan luka pada orang lain. Tanpa kita sadari apakah niat menyakiti tersebut dapat mencapai sasaran atau tidak. Faktor penyebab kekerasan dan agresi ada 2. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu ada gen, hormon, kimia darah, insting, stres, emosi, frustasi, dan konsep diri. Kalau faktor eksternal ada keluarga, rekan sebaya, tetangga, dan sekolah. Ciri-ciri kekerasan dan agresi pada anak dan remaja. Yang pertama, menyakiti atau merusak diri sendiri atau orang lain. 2. Tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasarannya. 3. Seringkali merupakan perilaku yang melanggar norma sosial. 4. Sering mendorong, memukul, atau berkelahi. Dan yang terakhir, menyerang dengan menggunakan kaki, tangan, tubuhnya untuk mengganggu permainan yang dilakukan teman-temannya. Kasus pada kekerasan dan agresi ini, seorang remaja asal Kebumen, Jawa Tengah tewas setelah terlibat tawuran bersama sekelompok orang. Pada pukul 2 WIB, korban dan rekan-rekannya berkeliling untuk mencari makan sahur. Diduga merasa terganggu dengan suara motor korban dan rekan-rekannya. 2 orang pelaku segera menyusul korban dan terjadi aksi saling ejek dengan cara memainkan gas motor. Korban bersama rekan-rekannya kemudian mendahului pelaku dan berhenti di Warmindo untuk makan. Tak berselang lama, sekelompok pelaku melintas sambil memainkan gas motor serta melontarkan ejekan kepada korban dan rekan-rekannya. Hal tersebut membuat korban dan rekannya tersinggung, sehingga mereka terlibat aksi kejar-kejaran berakhir tawuran. Salah seorang pelaku membawa gear dan gear tersebut diayunkan kemudian mengenai korban hingga tewas. Jelajahi tantangan baru, belajar, raih impianmu, dan siapkan masa depanmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.